kesempatan Jumat kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan tentang kesempurnaan akhlak, kesempurnaan dan kebahagiaan manusia di dunia, terutama di akhirat kelak. Karena di dunia itu biasanya serba terbalik dan bahkan bercampur aduk. Karena dunia darul imtijaz wal akhiratu darut tamyiz. Di dunia ini yang benar bisa dianggap salah, atau orang yang banyak melakukan kesalahan didewa-dewakan. Ini dunia, jangan lupa, karena dunia tempat bercampur baur dan tempat merekayasa segala sesuatu yang kemungkinannya bahkan rekayasa itu yang banyak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sesuatu yang diizinkan belum tentu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya sampaikan, Al-Fakir sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini adalah kesempurnaan untuk kehidupan kelak di yaumil akhir. Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Ad-Durar pernah menyebutkan, la yakmulur rajulu illa bi arba'in. Seorang manusia, kita bicara manusia bukan keimanan. Keimanan justru kesempurnaan di hadapan Allah. Seorang manusia tanpa iman maka tidak ada kesempurnaan. Kita bicara hari ini manusia. Manusia itu harus sempurna seutuhnya manusia. Kata Imam Syafi'i, ketika seorang laki-laki atau manusia ingin sempurna akhlaknya, maka harus memiliki 4 faktor. La yakmulur rajulu illa bi arba'in. Tidak akan sempurna seorang manusia, artinya bisa saja manusia tubuhnya tapi akhlaknya binatang. Ini tidak sempurna kemanusiaannya. Maka di dalam bahasa Arab ada yang disebut insan kamil, atau yang lebih hebat lagi mukmin kamil. Mukmin yang sempurna keimanannya. Kalau insan kamil berarti manusia seutuhnya. Untuk menjadi manusia seutuhnya, manusia harus memiliki 4 hal kata Imam Syafi'i. Yang pertama, bid-diyanah. Manusia akan sempurna hidupnya, akan seutuhnya menjadi manusia apabila ia memiliki agama. Hari ini, dewasa ini di negeri kita banyak orang-orang yang berpuasa justru menjauhkan kita dari agama. Bagaimana makhluk bernama manusia ini akan sempurna hidupnya jika tidak memiliki agama, atau punya agama tapi dijauhkan dari ajarannya? Sementara agama ini adalah pilihan dari Allah yang diberikan kepada kita. Hadis Rasulullah SAW dalam kitab Adabud Dunya wad Din, Imam Al-Mawardi memberi catatan kepada kita. Rasul bersabda, innallaha ikhtara lakumul Islam dina fa'akrimuhu bi husnil khuluq was sakhar fa innahu la yakmulu illa bihima. Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah telah memilih agama Islam untuk kalian. Saya bicara Islam karena ini dalam masjid. Saya tidak bicara dan tidak menjelekkan agama lain, karena dalam Islam tak ada paksaan untuk menentukan pilihan akidah, karena sudah Allah jelaskan. Al-Baqarah 256, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Anda tidak dipaksakan untuk memasuki sebuah agama karena Allah sudah jelaskan. Allah sudah memberikan petunjuk sejelas-jelasnya bahwa agama Islamlah yang diridhoi dan dipilih oleh Allah sebagai agama yang mendapatkan keringanan-keringanan siksaan kelak di yaumil akhir. Karena jika Anda memilih selain Islam, maka tak ada satupun dosa yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi dalam kitab Tafsir Marah Labid ketika mentafsirkan surah Al-A'raf ayat ke-8, wal waznu yawma idil haq, beliau pernah mengatakan bahwa kelompok manusia kelak yaumil akhir ada 3 kelompok. Yang pertama muttaqin. Siapa orang-orang yang bertakwa? Mereka yang kebaikannya lebih banyak dan kesulitan, kesalahannya lebih sedikit. Kalaupun ada kesalahan dan dosa yang dilakukan, tapi itu bukan dosa besar, melainkan dosa kecil. Maka di dalam timbangannya kelak di yaumil akhir, orang-orang yang bertakwa hanya kebaikannya saja yang akan ditimbangnya, namun dosa-dosa kecilnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah.
Namun yang kedua, ada kelompok al-kuffar. Siapa mereka ini? Mereka-mereka ini yang tidak ada kebaikan urusan akhirat. Kenapa demikian? Apakah orang-orang kafir tidak pernah berbuat baik? Belum tentu. Dalam kehidupan nyata kita di dunia ini banyak orang-orang kafir yang berbuat baik, namun amaliyah baiknya Allah balas hanya di dunia saja, dan di akhirat tak mendapatkan balasan sedikit pun. Imam Nawawi mengatakan, ketika orang-orang kafir dihadapkan ke dalam mizan, timbangan, maka dimasukkan seluruh amal keburukannya, dan tak satupun ada amal baik yang dimasukkan ke dalam timbangannya, karena mereka kebaikan-kebaikan yang dilakukan tak dicatat oleh Allah karena tidak pernah registrasi terlebih dahulu, belum pernah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dengan kata lain, orang yang tak beriman kepada Allah, seberapapun amal baiknya, Allah hanya akan membalasnya di dunia, namun tak akan pernah membalasnya kelak di yaumil akhir. Kelompok yang ketiga adalah al-mutasallid bainahuma. Kelompok yang ketiga adalah orang yang bercampur baur di antara keduanya, yaitu manusia kadang melakukan kebaikan, kadang juga melakukan keburukan, bahkan kadang melakukan dosa besar. Maka manusia-manusia seperti ini timbangan kedua-duanya berlaku. Faman sakulat mawazinu, barang siapa orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan mendapatkan keberuntungan, kendati pun kebaikan itu hanya sebiji zarrah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kata Imam Nawawi dalam tafsirnya, ketika manusia kelak yang berbuat dosa dan berbuat amal baik ditimbang kedua-dua amalnya, lalu jika terdapat amal baiknya lebih berat walaupun hanya sebiji zarrah timbangannya, maka dengan rahmat Allah orang tersebut dimasukkan ke dalam surganya Allah karena berat timbangan amal baiknya lebih daripada keburukannya walaupun beratnya hanya setimbangan zarrah. Namun begitu pula sebaliknya, ketika manusia ini yang melakukan amal buruk, ketika ditimbang hampir seimbang dengan kebaikannya, namun ketika diteliti lebih lanjut, ternyata keburukannya lebih berat setimbangan zarrah, maka dengan sebiji zarrah tersebut orang yang berbuat buruk lebih berat keburukannya dibandingkan dengan kebaikannya walaupun hanya setimbangan zarrah, maka orang tersebut Allah masukkan ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Artinya agama adalah sebuah kepentingan bagi kita, dan kita arahkan semua manusia yang beruntung tentunya. Bagi mereka yang menolak, yang paling terpenting kita sudah berdakwah, kita sudah menyampaikan kepada mereka. Jangankan orang di luar Islam, hari ini orang yang sudah mendapat hidayah pun belum tentu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ditandai tidak sedikit hari ini umat Islam mengaku dirinya muslim namun tak pernah melakukan ibadah, tak pernah melakukan sholat. Ini pertanda mereka baru mendapat hidayah namun belum mendapat taufik. Karena taufik adalah keselarasan antara petunjuk dengan perbuatan, keselarasan antara ajaran dan perbuatan yang kita lakukan. Masyaallah hadirin sedang surat Jumat rahimakumullah wa iyyakum. Al-Baqarah 132, Allah memberikan arahan bahwa kita diberikan agama yang sampai hari ini kita peluk ternyata bukan agama yang baru datang. Yang hari ini banyak orang yang mengatakan Islam dari Arab. Sungguh sangat tidak benar, karena sesungguhnya Islam datang dari Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. 130 sampai dengan 136 surah Al-Baqarah menjelaskan dengan berbagai alasan yang disampaikan oleh Al-Qur'an. Ada beberapa kelompok yang menyampaikan, di antaranya Yahudi dan Nasrani berseru, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Al-Baqarah 135. Bahwa sesungguhnya mereka pernah berkata, agama kamilah yang mendapat petunjuk dari Allah. Namun Al-Qur'an membantahnya.
Akan tetapi kul, sampaikan, millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Sesungguhnya agama yang benar adalah agama Ibrahim, dan Ibrahim tak pernah beragama Nasrani, tak pernah beragama Yahudi, melainkan Ibrahim beragama Islam. Lalu siapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah orang yang menyempurnakan agama Islam, datang dari dahulu kala. Hanya saja kebetulan Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota suci Mekah, lalu menyebar ke seluruh dunia. Dan Islam, sekali lagi Al-Quran menegaskan, bukan agama pendatang dan bukan agama yang datang dari Arab. Yang kedua, kesempurnaan manusia adalah, kata Imam Syafi'i, wal amanah. Setelah memiliki agama, maka seseorang ini akan menjadi sempurna sebagai manusia seutuhnya ketika memiliki kejujuran. Karena hari ini banyak manusia yang bentuknya, tubuhnya manusia, tapi tak memiliki kejujuran. Artinya manusia ini belum sempurna seluruhnya seperti manusia, melainkan ada sesuatu yang tertanam dalam dirinya, berbohong, berdusta, berkhianat. Karena itu salah satu sifat yang berlawanan dengan amanah. Yang ketiga, Imam Syafi'i mengatakan bahwa kesempurnaan manusia atau manusia menjadi manusia seutuhnya adalah, yang ketiga, wasyana. Apa itu siana? Sifat manusia yang sempurna kemanusiaannya. Yang ketiga adalah memiliki rasa dan sifat melindungi orang lain. Masyaallah, hadirin sidang salat Jumat rahimahullah wa iyyakum. Hari ini banyak manusia tubuhnya berbentuk manusia, bahkan raut mukanya tampan, raut mukanya cantik dan elok, namun tak ada sedikit pun sifat yang bisa menjaga, tak ada satupun yang muncul dalam kepribadiannya kebaikan-kebaikan, bahkan selalu melakukan keburukan-keburukan, bukan menjaga orang lain, justru bahkan mencelakai orang lain. Artinya ketika manusia memiliki sifat ini, maka manusia belum sempurna seutuhnya menjadi manusia. Yang keempat dan terakhir, kata Imam Syafi'i, persyaratan manusia agar manusia sepenuhnya menjadi sempurna, menjadi manusia seutuhnya adalah ar-rozana. Apa itu ar-rozana? Sifat manusia yang keempat agar manusia menjadi manusia seutuhnya adalah memiliki ketegasan dan ketenangan dalam mengambil keputusan. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beragama Islam, orang-orang yang jujur, orang-orang yang bisa melindungi, maka sifat terakhir akan muncul dalam dirinya, ketenangan dan ketegasan. Tenang dalam menghadapi persoalan, kendati pun dicaci maki, kendati pun dibuli, dan tegas dalam memutuskan kendati pun berhadapan dengan persoalan yang cukup besar dalam kehidupannya sebagai konsekuensi logis dari sebuah keputusan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.